Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai paket tracer mobile. Sebelumnya, apabila kalian belum menginstal, kalian bisa buka Play Store. Kemudian tulis aja di sana paket tracer mobile. Ini ya. Nah, ini aplikasi yang bisa diinstal ini Cisco Packet Tracer Mobile. Sebenarnya secara garis besar itu sama halnya dengan paket tracer yang ada di laptop ya, ataupun di PC yang bisa kita install .exe itu ya. Nah, kalau ini paket tracer yang APK yang dia diinstalnya di HP gitu ya. Jadi paket tracer yang mobile. Jadi nanti jangan kaget ketika tampilannya agak sedikit berbeda karena secara rasional dia lebih kecil gitu ya, tapi secara fungsional dia sama. Oke. Ini kalau sudah selesai menginstal, kalian bisa klik open. Nah, di sini nanti terlihat tampilannya sama persis dengan yang ada di laptop gitu ya. Nah, ini di close aja, kemudian nanti kalian bisa login, cuman nggak usah login page, tapi cukup di tamu ya guys, login, kalian klik sampai nunggu detik-nya habis, nanti kita langsung mencoba membuat seperti itu. Jadi kita nggak usah mencari akun Cisco. Nah, nanti tampilan selanjutnya seperti ini. Kalian bisa klik new karena kita mau membuat gitu ya. Tapi kalau nanti mau membuka file berarti ya open itu. Karena kita mau membuat file, kita klik new. Nah, ini tampilannya. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nanti selanjutnya kalian bisa explore sendiri gitu ya. Kalian bisa coba sendiri semaksimal mungkin ya, karena kita keterbatasan alat, berarti ya semaksimal mungkin kita gunakan paket tracer mobile ini bisa lah ya, nanti sesuai dengan materi kita di routing dinamis kita bisa praktek walaupun di rumah mungkin keterbatasan tidak adanya laptop atau PC seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan kita gunakan. Nanti kita di sini akan belajar mengenai peer-to-peer ya, kita membuat topologi jaringan yang paling sederhana dari topologi ya. Nanti kita membuat peer-to-peer, ada dua PC yang bisa terhubung seperti itu. Nah, untuk menu yang bisa kita gunakan di layar putih ini, ketika kita klik, nah akan muncul seperti ini ya. Ini memunculkan beberapa device yang bisa kalian pilih di paket tracer ya. Paket tracer itu apa sih? Paket tracer itu semacam virtual ya, virtual networking. Jadi kita bisa merancang sebuah jaringan secara virtual yang di sana bisa dicek konektivitasnya gitu ya. Kemudian bisa di setting IP-nya gitu. Nah, ini kita pilih yang end device ya. Ini saya coba klik. Nah, ketika ini diklik, dia akan memunculkan variannya gitu. Ketika diklik abu tengah ini ya, lingkaran tengah, itu dia akan keluar ya. Gitu ya. Jadi secara fungsional nanti bisa dicoba-coba. Ya, saya akan mencoba membuat peer to peer. Jadi saya klik di layar putih ini sembarang. Kalian mau klik yang sebelah kanan, kiri, oke itu. Tapi yang penting di layar putih. Kita klik. Nah, munculnya seperti ini. Kemudian saya pilih end device, saya akan tarik dua PC, jadi modelnya drag and drop, ditarik ya. Nah, ini satu lagi, saya akan tarik PC satu lagi karena kita membuat peer to peer. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita konekkan ya. Konekannya caranya gimana? Tinggal kita klik dari PC 0 diklik. Nah, muncul seperti ini ya. Yang kita klik apa? Yang kita klik connect. Nah, sudah muncul seperti ini.
Nah, ini ada pop up gitu ya. Tap another device or cluster connection. Jadi intinya dia dikoneksikan kemana gitu. Berarti kita klik PC 1 karena dia akan koneksi PC 0 dengan PC 1. Ya, kita klik PC 1. Nah, di sini ada pemilihan kabelnya. Oke. Nah, sebelum memilih kabel, kita lihat dulu apakah di sini sudah ada tombol RJ45. Nah, karena belum, padahal kita butuh RJ45. Itu kenapa sih RJ45? Karena port yang kita gunakan untuk dia menyambungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain, ketika kita menggunakan kabelan, ya, berarti kan kita butuh yang namanya RJ45 port gitu ya. Port LAN atau port RJ45. Nah, kita kembalikan ke topologi yang tadi, sampingnya connect. Ini ya cara mengembalikannya, kita klik. Ada gambar topologi ini, kita klik. Nah, dia akan kembali ke sini. Bagaimana kita bisa menambahkan port RJ45 gitu ya? Caranya kita klik PC 0. Ya, kemudian masuk di physical. Nah, ini tampilan ketika di laptop itu klik kanan itu ya. Tapi kalau ini tadi beda. Ya. Ini di off-kan dulu, ada tombol on off di sebelah kanan atas. Ini di off-kan dulu. Ketika on dia hijau, ketika off dia tidak berwarna. Nah, ini ya. Ini dia sudah abu-abu. Kalau gini hijau. Mungkin agak sedikit samar gitu. Nah, ini kita hilangkan yang tengah. Yang tengah ini kan untuk WiFi. Ya, ini simbol WLAN card gitu ya. Ini bisa kita buang. Cara membuangnya tinggal drag and drop di luar. Nah, kita tarik salah satu RJ45 yang bawah. Oh, ini RJ11, maaf. RJ45-nya yang ini. 1CE ini ya. Kita drag and drop. Nah, begini. Sudah. Kalau sudah, kita on-kan. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Tinggal klik lagi topologinya. Di PC 1 pun juga seperti itu. Kita cek. Nah, kita off-kan dulu. Kemudian ini dibuang. Kita tarik RJ45. Apa bedanya RJ45 dengan RJ11? Mungkin ada yang tanya ya. Kalau RJ11 itu dia untuk DSLR dan ASL itu. Ini digunakan untuk telepon, ya, telepon genggam itu menggunakannya RJ11. Oke, selanjutnya kita kembali ke physical topology. Nah, di sini harusnya dia sudah ada konektor RJ45-nya. Ya. Kemudian kita sambungkan seperti yang tadi kita coba gitu ya. Kita klik PC 0. Kemudian connect. Ya, kita klik di PC 1 karena dia akan dikoneksikan di PC 1. Nah, di sini sudah kelihatan E0 gitu kan. Caranya cus kabel dulu. Kita pilih. Ketika PC dengan PC, berarti kita sambungkan dengan kabel apa ayo? Kabel cross, ya kan? Nah, kita klik dari E0 PC 0 dengan E0 PC 1. Nah, kalau sudah seperti ini dia berarti sudah bisa dikoneksikan, ya. Kita kembali ke physical. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Beda kan? Kalau tadi nggak ada garisnya karena belum dikoneksikan, kalau ini sudah. Nah, cara selanjutnya kita klik PC 0. Cara selanjutnya kita setting IP-nya. Ya. Kita masuk desktop. Kemudian IPv4 configuration. Ya. Di sini IP-nya kita gunakan 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya subnet mask 255.255.255.0. Oke. Apply dulu, jangan lupa. Kemudian close. Kembali ke desktop.
ya. Kita cek PC1 juga ya, kita buat 1.2. Kalau tadi 1.1, ini 1.2. Jadi dibuat maaf typo ya, dibuat satu jaringan. Oke, begini, play. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita munculkan dulu skenarionya. Cara memunculkannya gimana? Kita klik titik 3 yang ada di atas. Nah, klik skenario. Ya, jadi ini untuk memunculkan skenario. Ya, skenario untuk apa? Kita bisa coba lihat nanti ya. Diklik PC0, kita mencoba mengirim pesan. Klik pesan, kemudian klik di PC1. Nah, ini namanya skenario. Jadi untuk mengecek ya, dia melihatkan status ketika kita mengirimkan file atau mengirimkan pesan itu apakah sukses atau tidak gitu ya. Kalau ini sudah successful, artinya dia sudah bisa connect, sudah bisa mengirimkan pesan begitu. Tapi kalau dia valid, berarti dia belum bisa terkoneksi. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, apa bedanya ini kita mengirimkan pesan dengan kita ngeping gitu ya. Nah, kalau ngeping itu secara sederhananya ya, kita ngeping itu kan ibaratnya, hey, kamu bisa ini ndak gitu. Kalau kita mengibaratkan orang ya, hey, kok iso bantu aku ra gitu. Kemudian orang itu jawab bisa gitu. Baru kita mengirimkan barang, misalnya ini tolong ya nanti dikirim kemana itu. Berarti kan itu sudah ada transaksi gitu. Sebelum ada transaksi kita pastikan dulu orangnya mau ndak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Ya, kita coba ngeping ya. Kalau misalkan ada yang ini bertanya gitu ya. Sama sebenarnya. Maaf, kita kliknya komen prompt bukan terminal ya. Diklik ping. Pingnya berarti ping berapa gitu ya. Ping IP sebelah. Nah, ketika dia sudah reply, artinya dia sudah bisa terkoneksi seperti itu. Ya, nanti bisa dicoba dengan PC1. Oke, ini tampilan sederhana yang kita buat hari ini. Ya, kalau kita mau buat lagi diklik apa gitu ya? Diklik pojok kiri pojok atas. Nah, nanti ada new, ada save as gitu ya. Yang load sementara tidak usah. Ini untuk exit. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kita praktekkan kali ini. Ya, semoga kalian tetap bisa belajar, tetap semangat. Ya, walaupun kita dengan keterbatasan alat, dengan mobile pun kita bisa belajar gitu ya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.